Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vera dari Santika. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang diet rendah protein untuk penderita gagal ginjal kronik. Kalian tahu nggak sih apa itu gagal ginjal kronik? Jadi gagal ginjal kronik itu merupakan diet faktor penting bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Diet bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh untuk menjaga agar penderita dapat beraktivitas seperti biasa yang akhirnya mempunyai kualitas hidup yang baik. Dan untuk tujuannya diberikannya diet yaitu tujuan pasien gagal ginjal kronik diberikan diet ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencukupi zat gizi sesuai kebutuhan pasien agar status gizi lebih optimal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, zat yang larut dalam tubuh. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya penumpukan cairan di dalam tubuh. Keempat, pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Syarat dietnya, yang pertama, batasi garam, terutama jika terjadi penimburian cairan di dalam tubuh atau udim, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, batasi kalium, terutama jika urin keluar kurang dari 400 ml dalam 24 jam. Yang ketiga, perhatikan jumlah cairan jumlah urin dalam 24 jam 500 ml sampai 750 ml. Dan untuk diet rendah proteinnya itu yang pertama, konsumsi protein. Konsumsi protein disesuaikan dengan kemampuan ginjal menyaring sisa metabolisme protein agar bisa tersebut tidak menumpuk dalam karena dapat bersifat racun. Yang kedua, perbedaan diet dengan makanan biasa. Yang ketiga, makanan yang mengandung protein tinggi. Terus ada pengaturan diet rendah protein. Yang pertama, hidangkanlah makanan yang sebaik-baiknya dan menarik yang menimbulkan selera makan. Yang kedua, yaitu porsi makanan kecil tetapi padat kalori dan diberikan sering. Misalnya 6 kali dalam sehari. Yang ketiga, makanan tinggi kalori, rendah protein seperti sirup, madu, permen, baik sebagai penambah kalori. Tapi hendaknya tidak diberikan dekat waktu makan karena dapat mengurangi nafsu makan. Yang keempat, pilihlah makanan sumber protein hewani dalam jumlah yang telah ditentukan. Bila ada udim di kaki atau bagian tubuh lain dan atau tekanan darah tinggi, perlu mengurangi garam dan makanan yang diberi natrium dalam pengolahan. Untuk cara memasaknya yaitu yang pertama, masakan lebih baik dibuat dalam bentuk kering seperti tumis, dipanggang, dibubur, maupun dikukus. Yang kedua, cairan lebih baik dalam bentuk minuman segar atau sirup. Yang ketiga, bila Anda harus membatasi garam, gunakanlah lebih banyak bumbu-bumbu seperti gula, asam, dan bumbu lainnya untuk menambah rasa. Dan untuk contoh makanan penderita gagal ginjal kronik, pasti ibu-ibu belum pada tahu ya. Di sini untuk pagi makanannya itu nasi, pepes teri basah, tumis, toge, tahu, selingan. Jam 10 puding. Terus untuk siangnya makannya nasi, ayam panggang, telur mata sapi, tempe mendoan, uraban, jeruk, diseling sampai jam 4 yaitu kue talam. Untuk sorenya nasi, perkedel, tahu, tumis, kangkung, pepaya, diseling sampai jam 8, roti bakar, sirup maupun madu. Untuk bahan makanan yang dibatasi untuk penderita diet rendah protein gagal ginjal yaitu yang pertama, bahan makanan berkalium. Jika hiperklemia, kadar kalium yang tinggi meningkat. Seperti contohnya itu buah alpukat, pisang, belimbing, nangka, durian, bayam, daun singkong, daun pepaya, jantung, pisang kelapa. Untuk cara mengurangi kalium dari makanan itu pertama, cuci sayuran atau buah-buahan yang telah dikupas atau sudah dipotong-potong. 2. Rendam bahan makanan dalam air hangat selama 2 jam. Yang ketiga, air dibuang dan dicuci kembali dengan air mengalir selama beberapa menit. Yang keempat, setelah itu dimasak. Yang kelima, makanan yang tinggi kalori seperti sirup, madu, permen dianjurkan untuk menambah kalori. Hendaknya tidak diberikan dekat waktu makan karena dapat mengurangi nafsu makan.
Yang keenam, untuk meningkatkan cita rasa, gunakan bawang, kunyit, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu makanlah secara teratur dengan porsi kecil tanpa sering. Yang kedua, untuk meningkatkan nafsu makan, diupayakan sesuai dengan makanan kesukaan. Yang ketiga, membatasi jumlah cairan, masak lebih jumlah cairan tidak dalam bentuk berkuah, dipanggang, dibakar maupun digoreng. Yang keempat, bila ada penumpukan cairan, tekanan darah tinggi, perlu menghindari garam dan makanan banyak mengandung garam, minuman bersoda, minuman kemasan, telur asin, makanan yang diawetkan, dan bumbu tersebut. Sekian penyuluhan tentang diet rendah protein dan penderita gagal ginjal kronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.